Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Fauzia di sini selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi hari ini dengan judul Mekanisme Perhitungan Bea Materai. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya Siti Asifa, selaku pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Nah, dokumen yang dikenakan bea materai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memulai jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan, misalnya dokumen kontrak pengadaan meja kursi kantor, dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi, dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan. Nah, nilai bea materai yang berlaku saat ini adalah 3.000, 6.000, dan 10.000 sesuai dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen. Nah, bea materai ini tidak diperlukan nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun objek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, disebutkan jika fungsi materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Jadi pada dasarnya bea materai adalah pajak atau objek pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen tertentu. Nah, karena itu dokumen berharga yang dibubuhi materai akan dianggap sah selama memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata. Nah, jika dokumen tersebut ingin dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, harus dilunasi bea materai yang terutang. Namun, bukan berarti setiap dokumen perlu dibubuhi materai. Jika tidak dibubuhi materai, tidak akan menjadikan sebagai tidak sah, tetapi dokumen itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Siti Asifa yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, saya sendiri yang akan memaparkan materi mengenai, maaf, itu PPT-nya di next. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai objek bea materai dan bukan objek bea materai. Untuk objek bea materai ini menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 menjelaskan bahwa apa-apa yang menjadi objek bea materai adalah antara lain yang pertama, bea materai dikenakan atas A. Dokumen yang dibuat sebagai alat yang menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, kemudian yang B. Ada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kedua, dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud tadi adalah meliputi A. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. B. Akta notaris beserta jose, salinan dan kutipannya. C. Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. D. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang E. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang F, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grose risalah lelang. Yang G, ada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dan yang terakhir ada dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian mengenai bukan objek bea materai diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, yaitu antara lain A. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang yang meliputi 1. Surat penyimpanan barang, 2. Konosemen, yang ketiga ada surat angkutan penumpang dan barang, yang keempat bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, yang kelima ada surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana yang dimaksud tadi. Kemudian ada B. Segala bentuk ijazah, yang C. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerjasama, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud.
Yang D ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas Pemda, bank dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara. Yang E ada kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas Pemda, bank dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang F ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Kemudian yang G ada dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh customer kepada nasabah. Kemudian yang H ada surat gadai, kemudian yang terakhir ada dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan melanjutkan materi, yaitu mengenai ciri-ciri materai asli dan perbedaan materai lama dengan materai baru. Yang pertama ada ciri-ciri materai asli. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021, Dirjen Pajak resmi mengumumkan tampilan bea materai baru menggantikan desain materai lama tahun 2014 lalu. Nah, PMK nomor 4/PMK.03/2021 tentang pembayaran bea materai, ciri umum, dan ciri khusus materai tempel, materai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan materai serta pemateraian kemudian. Ada dua ciri dalam desain materai tempel 2021 ini, yakni ada ciri umum dan juga ciri khusus. Berikut ciri-ciri bea materai tempel 2021 dalam ciri umum dan ciri khusus. Yang pertama ada gambar lambang Garuda Pancasila. Yang kedua ada terdapat tulisan materai tempel. Yang ketiga ada angka 10.000 dan tulisan Rp10.000 yang menunjukkan tarif bea materai. Yang keempat ada teks mikromodulasi Indonesia. Yang kelima ada blok ornamen khas Indonesia. Yang keenam ada tulisan TGL.20 atau tanggal 20. Yang ketujuh ada bentuk materai segi 4. Yang kedelapan warna materai dominan merah muda. Yang kesembilan perekat pada sisi belakang. Yang selanjutnya ada serat pada kertas berwarna merah dan kuning. Yang ke-11 ada hologram berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, dan tulisan DJP. Yang ke-12 ada efek raba pada angka 10.000. Yang ke-13 ada efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau pada blok ornamen khas Indonesia. Yang ke-14 ada gambar raster berupa logo Kementerian Keuangan dan tulisan DJP. Yang ke-15 ada gambar ornamen khas Indonesia pada area lambang Garuda Pancasila. Yang ke-16 ada pola motif khusus pada tulisan materai tempel. Yang ke-17 ada 17 digit nomor seri. Yang ke-18 sebagian cetakan berpendar kuning di bawah sinar UV. Dan yang terakhir ada perforasi bentuk bintang, oval, dan juga bulat. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan materai lama dengan materai baru. Yang pertama ada di warnanya. Materai tempel desain baru dengan materai tempel desain dengan nominal Rp3.000 memiliki warna biru, nominal Rp6.000 memiliki warna hijau, dan nominal Rp10.000 memiliki warna dominan merah muda. Yang kedua ada di posisi teks nominal, di mana teks nominal 3.000 dan 6.000 berada di pojok kiri, sedangkan 10.000 berada di pojok kanan. Lalu yang ketiga ada di blok ornamen. Motif rose block berupa bunga berada di sebelah kanan bawah. Motif tersebut dapat berubah warna bila dimiringkan. Untuk nominal Rp3.000 perubahan dari hijau ke biru, dan untuk nominal Rp6.000 perubahannya dari magenta ke hijau, sedangkan untuk nominal Rp10.000 berada di sebelah kiri atas dan efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau.
Lalu ada perbedaan yang terakhir yaitu sisi perforasi. Untuk materai nominal Rp3.000 dan Rp6.000 memiliki perforasi bentuk bintang pada bagian tengah di sisi kiri dan bentuk oval di sisi kanan dan kiri, serta berbentuk bulat di semua sisi materai. Sedangkan untuk nominal Rp10.000, perforasi bentuk bintang, oval, dan juga bulat berada di bagian tengah di sisi kiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wahidah yang telah memaparkan materinya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai cara pelunasan bea materai. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang mengatur tentang tata cara pelunasan bea materai, terdapat dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan benda materai, yaitu materai tempel dan kertas materai, di mana pada pelunasan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Materai tempel harus direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan akan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Kemudian, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Nah, cara kedua, cara pelunasan bea materai dengan cara lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Terdapat 4 cara. Yang pertama itu membubuhkan tanda bea materai lunas dengan menggunakan mesin teraan materai, di mana wajib pajak harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian, membubuhkan tanda bea materai lunas harus menyetor deposit sebesar 15 juta atau kelipatannya dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui kantor pelayanan pembayaran. Penyetoran deposit ini harus tercantum dalam satu surat setoran pajak. Kemudian, kode akun pajak untuk penyetoran deposit mesin teraan materai digital adalah 411611. Kemudian cara kedua, membubuhkan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan. Hal yang dilakukan yakni melakukan pembayaran bea materai di muka sebesar jumlah dokumen yang harus dilunasi bea materai dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi. Setelah itu harus mengajukan surat permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi bea materai dan jumlah bea materai yang telah dibayar. Kemudian menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Kemudian yang ketiga, membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi. Hal yang dilakukan yakni mengajukan izin tertulis kepada Dirjen Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi bea materai setiap hari. Membayar bea materai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi bea materai setiap bulan dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui bank persepsi. Menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penggunaan dan saldo bea materai kepada Dirjen Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Izin pelunasan bea materai dengan sistem komputerisasi berlaku selama saldo bea materai yang telah dibayar pada saat pengajuan izin masih mencukupi kebutuhan pematerai 1 bulan berikutnya. Kemudian yang terakhir, ini membubuhkan tanda bea materai lunas dengan alat lain dan teknologi tertentu. Hal yang dilakukan yakni di mana harus mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, kemudian hasil pencetakan tanda bea materai lunas harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan pembubuhan tanda bea materai lunas dengan menggunakan teknologi percetakan dilaksanakan oleh Perusahaan Umum atau Perum, Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri,
dan atau perusahaan security yang mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau BOTA-SUPAL yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai cara pelunasan bea materai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tamara yang telah memaparkan materinya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang cara pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian adalah cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Tata cara pemateraian kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014. Namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pertama adalah objek pemateraian kemudian, yaitu diantaranya adalah dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, dokumen yang bea materainya tidak atau belum dilunasi, dan dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia. Terus yang selanjutnya itu ada subjek pemateraian kemudian, yaitu adalah orang atau pemegang dokumen yang diantaranya adalah pihak yang akan menggunakan dokumen sebagai alat pembuktian di pengadilan, pemilik dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi, dan pihak yang akan menggunakan dokumen yang dibuat di luar negeri untuk digunakan di Indonesia. Terus ada cara pelunasan dalam pemateraian kemudian. Yang pertama itu dengan pelunasan menggunakan materai tempel, yaitu pemegang dokumen harus melunasi bea materai dengan cara menempelkan materai tempel sebesar bea materai yang tidak atau kurang dilunasi. Lalu penyerahan dokumen yang bea materainya akan dilunasi dengan cara pemateraian kemudian pada pejabat pos, lalu membayar denda sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar menggunakan surat setoran pajak atau SPP dengan kode akun pajak 411611 dengan kode jenis setoran 5112. Kemudian pejabat pos akan mengesahkan dengan membubuhkan cap disertai dengan nama, NIPOS, dan tanda tangan pejabat pos yang bersangkutan pada dokumen yang telah ditempeli materai tempel dan tanda tangan pejabat pos yang bersangkutan. Kemudian dokumen yang telah ditempeli materai dan SPP yang telah diterima nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Kemudian yang kedua adalah pelunasan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SPP beserta pelunasan dendanya, yaitu dengan cara membuat dan menyerahkan daftar dokumen yang akan dilakukan pemateraian kemudian kepada pejabat pos, kemudian melunasi bea materai yang tidak atau kurang dilunasi berdasarkan daftar dokumen dengan menggunakan SPP, kemudian membayar denda sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar dengan menggunakan SPP, kemudian pejabat pos akan membubuhkan cap disertai dengan nama, NIPOS, dan tanda tangan pejabat pos yang bersangkutan pada daftar dokumen SPP yang telah ditera NTPN. Kemudian yang terakhir ada pelunasan bea materai terkait SKPKB dan STP, yaitu pelunasan yang dilakukan apabila pemilik dokumen tidak melakukan pemateraian kemudian atas dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Maka KKP pemilik dokumen dapat menerbitkan surat yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dengan jumlah sebesar bea materai yang tidak atau kurang dilunasi, ditambah denda administrasi sebesar 200% dari materai yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua adalah surat tagihan pajak STP, yaitu dalam hal pemilik dokumen telah melunasi bea materai yang tidak atau kurang dilunasi, namun belum melunasi denda administrasi sebesar 200% dari bea materai tersebut. Kemudian dokumen yang bea materainya ditetapkan dengan surat ketetapan pajak kurang bayar atau STP ini dianggap telah dilakukan pemateraian kemudian. Jika telah dibayar ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak dan diterakan NTPN-nya dan telah dilakukan pengesahan oleh pejabat pos, pelunasan bea materai dilakukan dengan menggunakan SPP
beserta pelunasan dananya dilakukan dengan ketentuan pertama, pemegang dokumen harus menyerahkan dokumen yang akan disahkan oleh pejabat pos pada kantor pos dengan dilampiri SKPKB atau STP dan asli lembar kesatuan SPP. Kemudian pejabat pos meneliti kesesuaian jumlah bea materai. Kemudian dalam hal ini pejabat pos membubuhkan cap disertai dengan nama, NIP pos, tanda tangan pejabat pos, dan dokumen SPKB atau STP dan SPP yang telah ditera NTPN. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Jetia yang telah memaparkan materinya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan tarif bea materai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, ada dua tarif bea materai, yaitu tarif bea materai 6.000 dan tarif bea materai 3.000. Sedangkan tarif bea materai 10.000 itu ada karena adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Sekarang dokumen yang dikenakan tarif bea materai 6.000 meliputi surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua yaitu akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep. Yang keempat yaitu akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang kelima, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan seperti surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Lalu surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula. Lalu yang keenam ada surat yang memuat jumlah uang yang nominalnya itu lebih dari 1 juta. Lalu yang ketujuh yaitu surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang nilai harga nominalnya itu 1 juta. Lalu yang kedelapan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta. Lalu yang terakhir yaitu sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari 1 juta. Lalu untuk dokumen yang dikenakan tarif bea materai 3.000, yang pertama yaitu surat yang memuat jumlah uang yang harga nominalnya itu lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta. Lalu yang kedua, surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta. Lalu yang ketiga, cek dan biliet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Yang keempat, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta. Lalu yang kelima, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan 1 juta. Lalu untuk penggunaan tarif bea materai 10.000 ini digunakan per 1 Januari 2021. Namun sepanjang 2021 ini materai 3.000 dan 6.000 itu masih bisa digunakan sambil menunggu materai 10.000 itu diliris oleh pemerintah. Penggunaan bea materai 10.000 ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Lalu dokumen yang dikenakan atas bea materai 10.000 ini yaitu yang pertama surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenisnya beserta rangkapnya, akta notaris beserta gros, salinan dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Lalu yang ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Yang kedelapan, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Suci yang telah memaparkan materinya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan tarif bea materai. Contoh perhitungan tarif bea materai. Tuan Brojo sebagai seorang pengusaha dalam bulan Maret 2003 memiliki transaksi bisnis sebagai berikut. Yang pertama itu membayar gaji karyawan dengan masing-masing karyawan memperoleh sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, membayar utang kepada supplier atas pembelian 100 buah balok kayu dengan masing-masing balok seharga 150 juta rupiah. Yang ketiga, membayar pajak senilai 750.000. Yang keempat, transfer intern bank untuk membayar kuliah anaknya di Jogja yaitu sebesar 1 juta rupiah. Yang kelima, membuat akta PPAT atas pengalihan tanah milik Pak Brojo di Cirebon. Terus, bagaimana perlakuan bea materai atas dokumen-dokumen di atas? Maka perhitungan tarif bea materai yaitu yang pertama, gaji yang merupakan bukti pembayaran gaji kepada karyawan bukan merupakan dokumen yang berutang bea materai. Yang kedua, pembayaran utang kepada supplier atas pembelian 100 buah balok kayu berutang bea materai sebesar Rp6.000. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak tidak terutang bea materai. Yang keempat, dokumen transfer intern bank tidak kena bea materai. Yang kelima, akte PPAT yang dibuat oleh pejabat PPAT berserta rangkapnya merupakan dokumen yang terutang bea materai masing-masing sebesar Rp6.000. Ini contoh kasus bea materai PT Angin Ribut memiliki dokumen rata-rata 100 buah per hari yang harus bermaterai. Perusahaan ini biasanya menggunakan mesin peraan untuk mempermudah pelunasan bea materai. Apabila perusahaan ini melupakan memateraikan 100 dokumen yang merupakan tagihan untuk kliennya yang nilainya tagihan untuk masing-masing dokumen sebesar 1 juta rupiah dan dokumen tersebut telah dipergunakan berapa bea materainya yang harus dibayar PT Angin Ribut, berikut sanksinya. Maka dokumen yang belum dimateraikan yaitu 100 dokumen bea materai terutang untuk satu dokumen yaitu Rp6.000. Bea materai terutang yaitu sebesar Rp600.000. Sanksi 200% yaitu sebesar Rp1.200.000. Terus bea materai yang harus dibayar yaitu sebesar Rp1.800.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Dikarenakan mungkin ada kendala dari moderator yang pertama, maka saya ambil alih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Saya tutup diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.